Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Siapa yang akan dengar ini? Siapa ya? TKJ. TKJ siapa? Udah, terima kasih. 8 yang nanti diujikan juga, termasuk salah satu orang yang diujikan, ada penggunaan media sosial. Pertama, ada penggunaan media sosial, yaitu kita harus jadi hormat, jadilah hormat dan sopan. Yang semisal WA atau IG dan yang lain-lainnya itu bisa mencerminkan kepribadian kita. IG, mau baik nama lengkapnya dia. Semisal WA juga, di WA itu kan ada profilnya itu, harus dicantumkan nama aslinya. Jadi orang itu tahu kalau semisal kita lagi ngechat gurunya atau siapa atau kawannya sendiri yang sekiranya belum nge-save nomornya itu, jadi dia tahu. Kan di profil itu kan ada nama asli yang ditulis kan, misalnya Guntur Setia atau siapa, itu harus dicantumkan. Atau semisal kita mau ngechat orang, perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Guntur dari kelas ini. Jadi orang tahu, jadi orang paham, oh ini Guntur. Bukan bertanya-tanya ini siapa kok tiba-tiba ngechat, tiba-tiba nelpon gitu. Jangan menyebarkan informasi yang palsu. Jangan menyebarkan informasi yang palsu atau hoax. Dikit-dikit ada tetangganya gibah, belum klarifikasi sama sekali, kita malah punya benar. Karena kita yang menyebarkan. Apalagi kalau foto orang tanpa izin aja dapat undang-undangnya itu bisa dikasuskan. Kalau kita bisa didenda. Terus kita harus menghormati privasi orang lain. Jangan seenaknya menyebarkan, jangan seenaknya foto, video orang lain. Ini menghormati privasi orang lain ini. Contohnya gini, kita itu harus kan nomor itu kan termasuk privasi kan. Kadang ada juga orang yang risih, tiba-tiba nomornya jadi disebarkan sama orang lain. Nomornya Guntur saya kirim ke cewek-cewek lain, itu kan masih Guntur juga risih. Senang? Tergantung lah. Tergantung ceweknya. Iya. Sebaliknya gitu kan, cewek-cewek juga pasti risih, juga nggak mau kalau nomornya itu tersebar. Itu termasuk privasi. Maka dari itu kita harus izin terlebih dahulu. Boleh nggak saya kasihkan nomornya ini ke ini, dia minta dengan urusan ini gitu. Terus bertanggung jawab atas postingan yang kita kirim atau kita sebarluaskan. Kita misalnya menyebarkan berita, kita juga harus tahu itu beritanya itu valid apa enggak, beritanya itu benar apa enggak. Kalau misalnya beritanya enggak valid terus kita malah enggak tahu kan, berarti tidak tanggung jawab. Apalagi malah menimbulkan fitnah yang lainnya. Terus menghormati hak cipta. Kita harus menghormati orang yang punya konten itu. Intinya kita harus menjadi bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak menyebarkan dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Dibuka Al-Qurannya surat An-Nur ayat 11. An-Nur ayat 11. Surat An-Nur. 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 A'udzu billahi minasy
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Ayat 11. 11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13. Oh, Gak dihafalin kok. lain. Kalau Guntur baca ayat itu. yang Baca ayat aninya, artinya. yang 11 ya. Ayat 11 sampai 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan kebohongan itu adalah kelompok di antara kamu. Janganlah kamu mengingat bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun yang mengambilkan seperti antara mereka, dia mendapatkan azab yang sangat berat. Mengapa orang mukmin dan mukminah tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang mengadu itu tidak datang membawa 4 saksi karena itu mengapa mereka yang mengadu itu tidak datang membawa 4 saksi ketika tidak membawa saksi-saksi mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah. Sudah Pak? Sudah. Jadi latar belakang turunnya ayat ini didasari oleh kasusnya Bunda Aisyah yang ketika itu dalam peperangan dan kalung atau gelang beliau ini jatuh di padang pasir. Sebelum turunnya anjuran atau syariatnya berhijab. Apalagi Bunda Aisyah itu kan cantiknya masuk orang. Apalagi belum disyariatkannya berhijab, makanya itu fitnahnya itu sangat banyak. Jadi peristiwa ini dimanfaatkan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyebarkan fitnah ini bahwa Bunda Aisyah dan Sofwan telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Jadi Bunda Aisyah ini dituduh berzina kepada Sofwan ketika peperangan Bani Mustalik. Tadi kan di ayat tadi ketika kita menemukan sebuah kasus atau sebuah kejadian itu kita harus mendatangkan 3, kalau nggak 3, 4 kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini ada penggunaan media sosial. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus memperhatikan adab-adab yang ada, menghormati dan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan santun. Semoga kita selalu dalam kemudahan dan selalu diberikan kesabaran. Jika ada kesalahan, memaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.